Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha wa li syafaati Rasulillah ala hadin niyya kullun salihah summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin jamil anbiya wa salihin summa ila malaikatul muqarrabin wal muwakkilin summa ila hadratin wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara summa awliya illah hudan wa najabawan ومشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى عدل من والدينا وارحمهما مشايخنا محمد فاتح الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Silakan dibuka jilid ketiga Tafsir Al-Jailani halaman 362. Kita masuk surat Al-Anbiya ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun. La tarkudu warji'u ila ma usriftum fihi wa masakinukum la'allakum tus'alun. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Fama zalat tilka da'watuhum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Law kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Amittakhadhu min dunihi alihah. Qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fa hum mu'ridun. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanah bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat yang ke-10 surat Al-Anbiya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum.
Sungguh telah kami turunkan pada kamu, wahai masyarakat Quraisy, kitabun fihi dzikrukum, sebuah kitab yang memuat isi daripada kitab-kitab suci terdahulu, padahal telah disebutkan di dalamnya penyebutan kamu, kemuliaanmu, keunggulanmu, bangsamu, kesempurnaan agama dan nabimu, serta kemunculannya di tengah agama-agama yang ada. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak mengerti semua itu dan menggunakan seluruh kemampuan akalmu sehingga kamu menemukan keistimewaan kitab suci dan rasulmu ini di tengah kitab-kitab suci dan para rasul yang ada dan kemuliaan agamamu dari sekian jumlah agama yang ada. Janganlah kamu peduli, wahai orang-orang yang bermewah-mewah dengan kemewahan dan kemegahanmu. Janganlah pula kamu terlena dengan pembiaran kami terhadapmu. Dan janganlah kamu merasa aman dari peringatan kami dan turunnya adab dan bencana dari kami. Dan ketahuilah olehmu bahwa wa kam qasomna min qaryatin kanas dolimatan ansha'na ba'daha qauban akharin. Ketahuilah olehmu bahwa berapa banyak telah kami binasakan, yakni telah kami tekan berkali-kali dari penduduk negeri, dan kami hancurkan keberadaan mereka dan jauhkan dari tempat tinggal yang mereka gunakan untuk bermewah-mewah. Karena negeri itu yang zalim dan telah keluar dari tuntutan perintah-perintah dan larangan-larangan yang kami turunkan pada Rasul kami, seperti kamu ini. Wa angsha'na ba'daha qauman akharin. Dan setelah kami keluarkan dan hancurkan negeri itu, kami lahirkan setelahnya dan kami gantikan penduduknya dengan generasi yang lain yang mau tunduk pada hukum kami dan taat pada perintah kami. Falamma ahassu ba'sana, maka ketika mereka merasakan dan menemui adab kami, setelah kehendak kami tertaut untuk menghukum mereka, dan mereka melihat sendiri tingkat-tingkat adab dan siksa kami, idahum minha yarkudun. Tiba-tiba mereka dengan segenap tenaga, seluruh kekuatan dan kemampuan mereka darinya, yakni dari negeri-negeri mereka, melarikan diri dan lari tunggang langgang dengan cepat seperti larinya kuda dari kejaran singa. Kemudian dikatakan pada mereka untuk mengejek dan mengolok-olok, la tarkudu, janganlah kamu lari tergesa-gesa, wahai orang-orang yang bermewah-mewah dan berfoya-foya. Mau lari kemana kamu dari hukumanmu ini? Warji'u ila ma utsriftum fihi. Kembalilah kamu pada kehidupan, yakni pada tanah, air, dan negerimu yang kamu bersenang-senang berfoya-foya ini. Wa masakinukum la'allakum tus'alun. Di mana di dalamnya tinggallah kamu di dalam tempat-tempat kediamanmu yang telah kamu tinggali sepanjang hidupmu ini. Mengapa kamu meninggalkannya dan keluar darinya? Barangkali agar kamu dapat ditanya mengenai sebab keluar dan pergi dari sana. Kemudian ketika mereka telah tertekan oleh berbagai siksaan, tertimpa dan tergapai olehnya, sedangkan tidak berguna lagi bagi mereka melarikan diri dan menjaga diri, qalu, mereka pun berkata seraya menyesal dan memelas, ya wailana inna kunna zalimin. Betapa celaka kami dan hancurnya kami. Sungguh kami orang-orang yang zalim yang telah melanggar dan telah keluar dari kepatutan sifat adil Tuhan. Sebab inilah kami harus menerima apa yang kami temui ini. Fama ro, fama ro, fama zalat tilka da'wahum. Maka terus berkepanjangan hal demikian itu, yakni kalimat penyesalan mereka itu, betapa celaka kami, sungguh kami orang-orang yang dolim. Keluhan itulah keluhan mereka, yakni doa dan seruan mereka yang mengalir pada lisan-lisan mereka, seraya menunduk, merendah, menyesal dengan sangat. Karena dengan doa itu mereka menginginkan keselamatan dan kesudahan. Sebab mereka mengakui dosa mereka berperan pada hal tersebut. Dan mereka menyesali perbuatan mereka dengan mengulang-ulang doa tersebut. Namun demikian penyesalan tidak berguna lagi bagi mereka karena telah lewat waktu yang seharusnya untuk bertobat dan menyesal. Hatta
Ja'alnahum hasidan khamidin. Sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. Yakni tubuh-tubuh mereka menjadi semacam tanaman yang telah dituai dan mati, seakan tidak lagi tercium adanya nafas kehidupan di sepanjang waktunya. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan bagaimana bisa kami tidak menghukum mereka sebab kezaliman mereka dan tidak menjadikan mereka sebagai tanaman yang dituai yang layu dan mati, sebab kami tidak menciptakan langit yang dihiasi oleh bintang gemintang, di mana setiap bintang diadakan untuk tujuan tertentu dan tidak ada mengetahui hitungan bilangannya kecuali kami. Dan kami ciptakan juga bumi yang dihiasi oleh tambang-tambang dan tumbuhan, hewan, pepohonan, sungai, buah-buahan, di mana semua itu mengandung hikmah dan kebaikan yang hanya tertampung oleh hadirat pengetahuan kami. Dan kami ciptakan juga segala apa yang terjadi di antara keduanya, berupa pertautan dan jejak langit dan bumi, serta peristiwa-peristiwa di dalamnya, yaitu keajaiban, keindahan yang dikagumi oleh akal, tidak bisa digambarkan oleh lisan dan tidak terurai oleh perasaan. Dan semua ini kami ciptakan tidak untuk main-main. Yakni kami tidak menjadikan langit dan bumi dengan sia-sia atau main-main belaka tanpa adanya rahasia yang kami simpan padanya dan keindahan yang kami sembunyikan dalam penciptaan dan pengadaannya. Sebab zat yang maha bijaksana tidaklah melakukan perbuatan melainkan pasti telah menyertakan padanya kebaikan, hikmah yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga bagaimana bisa pantas pada kami dan patut dengan kedudukan kami apabila perbuatan kami yang sempurna dan jejak kami yang penuh hikmah itu mengandung unsur kesia-siaan atau permainan, dan pengaturan kami mengandung ketidakbergunaan dan kosong dari hikmah dan kebaikan. Padahal sesungguhnya lau arodena, seandainya kami berkehendak atau kami menakdirkan sesuatu yang mustahil bagi kami, anattakhidha lahwa lahwa. Seandainya kami berkehendak, kalau yakni kami mentakdirkan atau mengira-irakan sesuatu yang mustahil bagi kami, menjadikan suatu permainan kesia-siaan yang tidak berguna, yang kosong dari faedah, serta mencederai kesempurnaan, keagungan, hikmah, ketinggian, kebesaran kedudukan kami, lattakhadnahu min ladunna. Tentu kami membuatnya dari sisi kami, yakni dari pihak kami, dan menjadikan bagian dalam perbuatan jejak-jejak yang muncul dari kudroh kami yang sempurna dan kehendak kami yang murni. Namun tentulah tidak dan tidak mungkin ingkunna fa'ilin jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Yani kami tentu tidak melakukan kesia-siaan yang kosong dari makna, apalagi begitu kuatnya kesempurnaan kudroh kami, mencakupnya ilmu kami terhadap berbagai hikmah dan kebaikan. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Sebenarnya kami melemparkan, yakni sebenarnya yang pantas dan patut dari kami yang sesuai dengan keluruhan kami adalah kami melunturkan dan mematahkan yang hak yang ia merupakan sinar wujud kami dan kilauan jejak kebaikan dan kedermawan kami kepada yang batil yang merupakan bayang-bayang sirna dan lenyap, ketiadaan dan tidak berfungsi dan hilang. Lalu yang hak itu menghancurkan yang batil, mematahkan dan menggugurkan darinya, lalu memulangkannya kepada yang menjadi haknya, yakni ketiadaan tanpa sebutan dan pertimbangan, supaya jelas bagi orang-orang yang mau merenung bahwa sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesia-siaan dan permainan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sungguh akhirat itu adalah negeri yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Maka bagaimana bisa yang hak tidak mematahkan yang batil dan tidak pula mengembalikannya pada ketiadaan? Fa idza huwa zahiq, sebab seketika ia sendiri dan jati dirinya lenyap, hancur, hilang, tidak ada lagi wujudnya. Walakumul wailu mimma tasifun, dan celakalah kamu
serta hancur wahai orang-orang yang menyifati dan tidak tahu menau qadarnya Allah, karena kamu menyifati zatnya dengan sifat yang tidak pantas bagi kami, berupa sifat kesia-siaan, menyandarkan kesia-siaan dan main-main pada zatnya, dan menyekutukan bayangan-bayangan yang sirna ini dengannya dalam kesatuan wujud. Allah sungguh maha suci dan sifat dari sifat-sifat semacam itu dengan sebenar-benarnya kesucian yang tinggi. Walahu man fis samawati wal ardi. Dan bagaimana bisa kamu, wahai orang-orang musyrik, menyekutukannya dengan bayang-bayang dan hamba ciptaannya, padahal miliknya lah yang maha tinggi, baik dari segi penciptaan, pembuatan, pengadaan, dan pemeliharaan. Miliknya lah siapa yang di langit, yakni alam ruh murni, dan siapa yang di bumi, yakni semua ruh yang telah menyatu dengan alam bumi. Wa man indahu, dan begitu pula siapa ada di sisinya, yaitu semua ruh yang tidak memiliki tugas untuk turun dan juga naik, semua itu bersikap tunduk. La yastakbiruna an ibadatihi, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan taat padanya. Wala yastahsirun, dan tidak pula merasa letih dan enggan menjalani dan melakukan penyembahan itu. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka bertasbih malam dan siang, menyucikan Allah di setiap waktu dari apapun yang tidak pantas baginya, tidak henti-hentinya, dan tidak pula menampakkan lemas dan payah. Sebaliknya mereka menjalani dan membiasakannya dengan taat, tunduk, khusyuk, dan merendah. Bagaimana mereka tidak menyembah Allah dan bertasbih padanya? Mereka itu hamba-hamba yang bertauhid dan ikhlas, bukan hamba-hamba yang menyekutukan lagi durhaka, yang mengangkat tuhan-tuhan lain di langit sebagai para penyembah bintang-bintang. Amittakhadhu alihatam minal ardi hum yungshirun. Ataukah mereka mengambil bahkan mengangkat tuhan-tuhan dari bumi yang justru lebih hina dari itu sebagai para penyembah berhala dan patung-patung, di mana mereka menjadikan benda itu sebagai Tuhan dan menyembahnya seperti halnya menyembah Allah. Lalu mereka mengklaim secara serampangan bahwa tuhan-tuhan mereka yang mereka ukir dengan tangan mereka sendiri itu, mereka bentuk dari perhiasan mereka yang dilebur, yang dapat menghidupkan, yakni menghidupkan orang-orang mati dari kuburannya, karena benda-benda itulah tuhan-tuhan yang mereka sembah seperti mereka menyembah Allah. Padahal Tuhan haruslah berkuasa terhadap apapun yang dilakukan dan dikehendaki, termasuk menghidupkan yang mati. Bahkan kebangkitan orang-orang mati adalah yang paling menonjol dari semua itu. Oleh sebab itu, maka tuhan-tuhan yang disembah oleh orang musyrik itu harusnya dapat membangkitkan orang mati. Dan bagaimana pula orang-orang musyrik itu menetapkan berbilangnya Tuhan, padahal laukana fiha alihatun illallah la fasadata. Seandainya pada keduanya, yakni langit dan bumi, ada Tuhan selain Allah, yang maha satu menguasai selainnya tanpa kecuali, tentu keduanya akan binasa dan hancur sistemnya, dan keduanya tidak tetap pada keadaan yang teratur dan aktual sama sekali. Karena yang dapat dipahami dari Tuhan adalah zat yang maha bebas dalam gerak dan pengaruh dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Maka semua Tuhan yang berhak itu seharusnya memiliki semua sifat uluhiyah yang bebas, sehingga pasti tidak mungkin mereka bisa bersatu menentukan satu perkara jika ada lebih dari satu Tuhan. Fasubhanallahi Rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah yang maha satu, esa, tumpuan segala sesuatu, maha berdiri dengan sendirinya, baik sebagai Tuhan maupun pemelihara, tanpa ada satupun sekutu pada kekuasaannya, bahkan dalam wujud dan kenyataan, yang memiliki arsy, yakni arsy dari seluruh mazhar, yang maha menguasai seluruhnya, sebab semua itu tidak nampak kecuali olehnya, dari apa yang mereka sifatkan. Rabbil arsy amma yasifun. Allah Maha Suci dari apa yang mereka sifatkan berupa mengangkat anak, sekutu, sahabat, dan wakil, karena memang keesaannya dalam wujud dan kesendiriannya dalam memelihara. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, sebab memang tidak ada satupun yang mampu menghalangi keputusannya dan membatalkan ketentuannya. Sedangkan mereka, orang-orang itu, yakni para sekutu yang batil itu,
yang akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Sehingga bagaimana bisa mereka pantas menyandang ketuhanan dan sekutu di sisinya yang maha suci dan maha tinggi dari sifat-sifat batil yang dilontarkan para penyifat itu, dan maha agung keputusannya dari atribut yang disematkan padanya oleh para pendurhaka dan yang sombong. Di tengah keluhurannya, terangnya bukti tentangnya, jelasnya keesaan zatnya sebagai Tuhan dan memelihara, mereka meragukannya dan ragu mengesakannya. Amittakhadhu min dunihi aliha, atau apakah mereka mengambil bahkan mengangkat selain dia sebagai Tuhan, Tuhan dan sekutu baginya yang tidak hanya satu tetapi berbilang, dan mereka menyembahnya seperti menyembah dia dengan zalim, jahat, bodoh dan keras kepala. Qul hatu burhanakum, katakan wahai Rasul yang paling sempurna untuk menghadik mereka. Kemukakanlah wahai orang-orang musyrik yang menetapkan adanya sekutu bagi Allah yang Maha Satu dan tumpuan segala sesuatu, burhanakum, alasan kamu yang membuktikan adanya Tuhan selain Dia. Baik secara rasio maupun riwayat, kalau kamu memang orang-orang yang berakal, ahli, meneliti dan mencerahkan. Padahal kamu tidak menemukan dalil dan rasio apapun, sebab argumentasi, kontradiksi, burhan tamannu telah memutus segala bentuk persekutuan. Tidak pula pada dalil riwayat, sebab semua kitab suci telah sepakat mengesahkan Allah Al-Haq dan meniadakan persekutuan padanya. Maka hada dzikrum hada dzikru man ma'iya wa dzikru min qabli. Kitab inilah yang mengumpulkan semua isi dari kitab suci terdahulu yang diturunkan padaku adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, yakni nasihat dan pengingat yang mengingatkan para sahabatku dan orang-orang mukmin yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku, yaitu umat-umat para nabi terdahulu. Kalau memang mereka mempercayai dan menerima isinya, akan tetapi mereka tidak mau membenarkannya untuk mendapatkan hidayah kepada kebenaran. Bal aktsaruhum ya'lamunal haqqo fahum mu'ridun. Tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahil, yang tidak mengetahui yang benar dan tidak mengenali kebenaran yang nyata dan jelas yang terdapat di alam ini tanpa penutup dan penghalang. Karena itu mereka, yakni karena tebalnya tirai dan rapatnya sumpal pada mereka, mereka menjadi berpaling dari kebenaran dan mengingkarinya. Barang siapa yang Allah tidak menjadikannya cahaya, maka ia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman yang amat terang dan menetapkan ketauhidan dan tidak mengandung tanda taklid. Wa ma arsalna min qablika birrasulin illa nuhi ilaih. Dan kami tidak mengutus dari makom belas kasih dan kebaikan kami sebelum kamu, wahai Rasul yang paling sempurna, seorang Rasul pun dari para Rasul terdahulu, melainkan kami wahyukan padanya terlebih dahulu, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami wahyukan pada para Rasul itu bahwa tidak ada Tuhan yang disembah secara benar dan hak, yang berhak disembah dan ditaati selain aku yang maha sendiri, berselendangkan keagungan dan keperkasaan, yang maha menyendiri dengan keagungan yang sempurna dan kekekalan yang abadi, maka sembahlah aku. Wahai bayang-bayang yang akan hancur al-azlal, dan wahai pantulan-pantulan yang tak nyata yang akan lenyap al-ukus, dan merendahlah kamu kepadaku dengan tunduk dan khusyuk, sebab tidak ada lagi tempat kembali bagi kamu selain aku. Mereka mengklaim adanya persekutuan. Wa qalu takhadar rahmanu waladan subhana. Dan mereka berkata seraya berargumentasi, kami menemukan di dalam kitab Taurat dan Injil bahwa sesungguhnya Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan para malaikat Uzair dan Isa sebagai anak. Padahal seorang anak adalah sekutu bagi ayahnya, sebab ia merupakan rahasianya.
Subhanahu, Maha suci dia yang maha luhur, dan maha dia dari keserupaan halusinasi yang batil itu. Bal ibadum mukramun, sebenarnya mereka adalah hamba-hamba Allah, Uzair maupun Isa, yang dimuliakan lagi dikasihi olehnya. Oleh sebab itu, la yasbiqunahu bil qauli, mereka tidak berbicara mendahuluinya, yakni mereka tidak tergesa-gesa berbicara sebelum ada firman-Nya yang maha suci, juga tidak menggantinya, juga tidak mengubah firman dan keputusannya sebagaimana etika seorang nabi, yaitu hamba Allah. Dan bagaimana mereka berbicara mendahulunya? Wahum bi amrihi ya'malun. Padahal mereka ini, Isa dan Uzair, mengerjakan perintah-perintahnya, yakni semua yang mereka kerjakan, baik yang baik maupun yang buruk, pihak yang diperintah tidak mungkin menjadi sekutu bagi pihak yang memerintah. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, dan bagaimana mereka tidak mengerjakan perintahnya Allah sementara dia Allah mengetahui dengan sifat ilmunya yang aktual tentang mereka dan keadaan mereka, segala sesuatu di hadapan mereka, yakni segala sesuatu yang sedang bersama mereka, yang mereka ketahui dari keadaan dan perilaku-perilaku mereka, dan yang di belakang mereka, yakni segala sesuatu yang tidak tampak dari mereka dan tidak diketahui mereka. Wala yasfa'una illa liman irtado. Dan kalau mereka keluar dari koridor perintahnya yang maha suci, mereka tidak memberi syafaat, yakni syafaat mereka untuk selain mereka yang tidak bisa diterima, atau mereka tidak diberi syafaat oleh Allah setelah mereka keluar dari koridor perintahnya. Illa liman irtado, melainkan kepada yang diridhoi oleh Allah, diridhoi olehnya syafaat untuk mereka, dan yang diizinkan olehnya. Wahum min khosyatihi musfiqun, dan bagaimana seseorang dapat memberikan syafaat di sisinya tanpa izin dan restu darinya. Padahal mereka, yakni para pemberi syafaat, karena besarnya rasa takut kepadanya yang maha suci, karena begitu agungnya kekuasaan, wibawa, dan keperkasaannya, mereka ini sangat berhati-hati, takut, dan tunduk pada Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Sudah sampai di ayat ke-28 surat Al-Anbiya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.